Dalam keheningan malam yang kelam, ketika seluruh alam semesta terlelap dalam tidurnya, ada suara-suara mulia yang terus bergema hingga ke arah si Allah. Suara-suara itu adalah doa-doa para nabi yang dipanjatkan di saat-saat paling sulit dalam hidup mereka. Doa-doa yang tidak hanya mengubah keadaan mereka, tetapi juga menjadi warisan abadi bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Tahukah Anda bahwa setiap ujian yang menimpa para nabi bukanlah sekadar cobaan biasa? Setiap penderitaan yang mereka alami memiliki hikmah mendalam yang tersembunyi. Dan di balik setiap air mata yang mereka titikkan, terdapat doa-doa yang begitu dalam maknanya hingga mampu menggetarkan seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku." Malam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya di dalam masjid yang sederhana. Cahaya pelita yang redup menerangi wajah-wajah yang penuh khusyuk. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya dengan suara lembut, "Ya Rasulullah, bagaimana cara para nabi sebelum Anda menghadapi ujian-ujian berat yang menimpa mereka?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sambil memandang ke langit yang bertaburan bintang. "Wahai Abu Bakar, setiap nabi memiliki cara khusus dalam berdoa kepada Allah saat menghadapi cobaan. Mereka tidak hanya berserah diri, tetapi juga menggunakan kata-kata yang telah Allah ajarkan langsung kepada hati mereka. Doa-doa mereka," lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "bukanlah sekadar permohonan, tetapi ungkapan keimanan yang paling dalam. Setiap huruf yang mereka ucapkan telah dipilih oleh Allah sendiri untuk menjadi kunci pembuka pintu-pintu rahmat-Nya." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sedari tadi mendengarkan dengan penuh perhatian, bertanya, "Ya Rasulullah, apakah doa-doa tersebut juga dapat kami gunakan saat menghadapi kesulitan?" "Tentu saja, wahai Umar," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang. Allah telah menceritakan kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dipelajari dan diamalkan. Doa-doa mereka adalah warisan terindah yang dapat kita gunakan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Malam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menceritakan satu persatu kisah para nabi dan doa-doa istimewa yang mereka panjatkan saat menghadapi cobaan terberat dalam hidup mereka. Setiap kisah yang beliau ceritakan tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga memberikan pelajaran mendalam tentang kekuatan doa dan keajaiban yang dapat terjadi ketika seorang hamba benar-benar berserah diri kepada Allah. Ingatlah, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup pembukaan malam itu, bahwa setiap doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati akan sampai kepada Allah. Tidak ada doa yang sia-sia, dan tidak ada air mata yang terbuang percuma di hadapannya. Para sahabat mengangguk dengan khusyuk. Hati mereka sudah mulai bergetar menanti kisah-kisah mulia yang akan segera mereka dengar. Malam itu akan menjadi malam yang tak terlupakan. Malam di mana mereka akan belajar tentang doa-doa yang telah mengubah takdir dan membuka pintu-pintu keajaiban Allah. "Kisah pertama yang akan aku ceritakan kepadamu," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang penuh hikmat, "adalah tentang saudaraku Ayub alaihi salam, seorang nabi yang diuji Allah dengan cara yang sangat luar biasa." Para sahabat semakin mendekatkan diri, mata mereka berbinar menanti kisah yang akan segera terungkap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai ceritanya dengan nada yang dalam dan menyentuh. Ayub alaihi salam adalah seorang yang sangat kaya raya. Allah telah memberikan kepadanya harta yang melimpah, keluarga yang bahagia, dan kesehatan yang sempurna. Dia memiliki ribuan ekor domba, unta, sapi, dan kuda. Rumahnya selalu dipenuhi tamu yang datang meminta bantuan, dan tidak pernah ada seorang pun yang pergi dengan tangan kosong. Namun yang paling istimewa dari Ayub, lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah kekayaannya, tetapi keimanannya yang begitu kuat kepada Allah. Dia selalu bersyukur dalam setiap keadaan, selalu mengingat Allah di setiap waktu, dan tidak pernah sombong dengan nikmat yang diberikan kepadanya. Suatu hari,
Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam ilmunya yang maha luas, ujian besar datang menimpa Nabi Ayub AS. Dalam waktu yang sangat singkat, seluruh hartanya lenyap. Ribuan ekor ternaknya mati karena wabah penyakit. Ladang-ladangnya hancur diterjang bencana alam, dan harta kekayaan yang bertahun-tahun dikumpulkannya sirna dalam sekejap mata. Tetapi Ayub alaihi salam tidak putus asa. Dia berkata dengan penuh keikhlasan, Allah yang memberikan, dan Allah pula yang mengambil. Maha suci Allah dalam segala keputusannya. Namun ujian belum berakhir. Tak lama setelah hartanya lenyap, anak-anaknya yang menjadi kebanggaannya satu persatu dipanggil oleh Allah. Rumah yang dulunya dipenuhi tawa dan kegembiraan, kini menjadi sunyi dan sepi. Hati Ayub terluka sangat dalam, tetapi keimanannya tetap kokoh seperti gunung yang tidak tergoyahkan. Ya Allah, bisik Ayub dalam doanya, Engkau telah mengambil harta dan anak-anakku. Tetapi aku tahu bahwa semua ini adalah ujian dari MU. Aku tetap beriman kepada MU dan tidak akan pernah menyekutukan MU dengan sesuatu apapun. Kemudian datang ujian yang paling berat. Tubuh Ayub alaihi salam diserang penyakit yang sangat mengerikan. Kulitnya penuh dengan luka bernanah yang tidak pernah kering. Badannya yang dulunya kuat dan sehat, kini menjadi kurus dan lemah. Bau busuk dari lukanya membuat orang-orang menjauhinya. Satu persatu, teman-temannya meninggalkannya. Mereka yang dulunya selalu datang meminta bantuan, kini berpaling dan menganggapnya sebagai orang yang dikutuk. Bahkan keluarga terdekatnya pun mulai menjauh, karena tidak tahan dengan penderitaan yang dialaminya. Hanya istrinya yang setia, yang tetap menemaninya meskipun dalam keadaan yang sangat sulit. Namun lama-kelamaan, cobaan yang berkepanjangan mulai mengikis kesabaran sang istri. Suatu hari, dengan air mata yang mengalir deras, dia berkata kepada Ayub, "Sudah berapa lama engkau menderita seperti ini? Mengapa tidak kau mohon kepada Allah agar penderitaan ini segera berakhir?" Ayub alaihi salam memandang istrinya dengan mata yang penuh kasih sayang meskipun tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Dia paham bahwa istrinya telah berjuang keras mendampinginya selama bertahun-tahun. Hatinya tersentuh melihat penderitaan yang juga dialami oleh orang yang paling dicintainya. Malam itu, dalam kesendirian yang mencekam, Ayub alaihi salam mengangkat tangannya yang gemetar ke langit. Air matanya mengalir membasahi pipi yang kurus kering. Dengan suara yang lemah tetapi penuh dengan keyakinan, dia memanjatkan doa yang akan diingat sepanjang masa. Robbi ani masania adhuru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penderitaan, dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Doa ini bukan sekadar permohonan, tetapi ungkapan kerendahan hati seorang hamba yang mengakui bahwa hanya Allah yang dapat mengubah keadaannya. Ayub tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir, tetapi dengan penuh adab memohon kepada Allah yang Maha Rahman. Dan Allah yang Maha Mendengar segera mengabulkan doa hambanya yang sabar itu. Keajaiban terjadi ketika Ayub diperintahkan untuk menghentakkan kakinya ke tanah, dan keluarlah mata air yang jernih. Setelah dia mandi dan minum dari air tersebut, seluruh penyakitnya sembuh dengan sempurna, bahkan tubuhnya menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Setelah kisah Ayub yang penuh kesabaran, lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kini aku akan menceritakan kepada kalian tentang saudaraku Yunus, alaihi salam, yang mengalami ujian dalam bentuk yang sangat berbeda. Para sahabat yang masih terhanyut dalam kisah Nabi Ayub, kembali memusatkan perhatian mereka. Cahaya pelita yang berkedip-kedip seakan ikut mendengarkan kisah yang akan segera terungkap. Yunus, alaihi salam diutus oleh Allah kepada kaum di kota Ninawa, sebuah kota besar yang penduduknya telah terjerumus dalam kekufuran dan kemaksiatan. Mereka menyembah berhala, berbuat aniaya kepada sesama, dan hidup dalam kegelapan spiritual yang pekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan nada yang penuh hikmah. Yunus alaihi salam berdakwah kepada kaumnya dengan penuh kesungguhan. Siang dan malam dia mengajak mereka untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa. Dia menjelaskan tentang kebenaran tauhid,
memperingatkan mereka tentang azab yang akan datang jika mereka tidak bertobat. Namun, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menggeleng, kaumnya justru semakin keras kepala. Mereka tidak hanya menolak dakwahnya, tetapi juga mengejek dan menghina Yunus. Mereka berkata, "Siapa kau ini yang berani mengatur hidup kami? Kami tidak butuh Tuhanmu." Bertahun-tahun Yunus alaihi salam bersabar menghadapi penolakan dan penghinaan dari kaumnya. Hatinya terluka melihat mereka semakin tenggelam dalam kemaksiatan. Setiap hari dia menyaksikan bagaimana mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah, namun mereka sama sekali tidak mau mendengarkan nasihatnya. Suatu hari, kesabaran Yunus alaihi salam mencapai batasnya. Hatinya dipenuhi kekecewaan yang mendalam. Dia berpikir, sudah bertahun-tahun aku berdakwah kepada mereka, tetapi tidak ada satupun yang mau beriman. Mereka semakin hari semakin durhaka kepada Allah. Dalam keadaan hati yang gundah gulana, Yunus alaihi salam mengambil keputusan yang mengubah hidupnya. Tanpa menunggu izin dari Allah, dia memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Dia berkata dalam hati, biarlah mereka menghadapi azab Allah. Aku akan pergi dari sini dan mencari kaum lain yang lebih mau menerima kebenaran. Yunus alaihi salam berangkat menuju pelabuhan dan naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke negeri yang jauh. Dia mengira bahwa dengan meninggalkan kaumnya, masalahnya akan selesai. Namun dia tidak menyadari bahwa keputusannya untuk pergi tanpa izin Allah akan membawanya kepada ujian yang sangat berat. Kapal yang ditumpangi Yunus alaihi salam berlayar dengan tenang pada awalnya. Namun ketika mereka berada di tengah laut yang dalam, tiba-tiba badai dahsyat menyerang. Ombak setinggi gunung menerjang kapal dari segala arah. Angin kencang bertiup dengan kekuatan yang mengerikan. Kapal kecil itu terombang-ambing seperti daun yang jatuh di sungai yang deras. Para penumpang panik dan ketakutan. Kapten kapal berteriak, "Kapal ini terlalu berat. Kita harus membuang sebagian muatan atau kita semua akan tenggelam." Namun setelah membuang semua barang bawaan, kapal masih terombang-ambing dengan hebat. "Sepertinya ada seseorang di antara kita yang sedang dimurkai oleh Tuhannya," kata salah seorang penumpang dengan wajah pucat. "Kita harus mengundi untuk menentukan siapa yang harus turun dari kapal ini." Mereka pun mengadakan undian. Aneh sekali, nama Yunus alaihi salam yang keluar. Mereka mengundi lagi, dan lagi-lagi nama Yunus yang terpilih. Sampai 3 kali undian dilakukan, hasilnya tetap sama. Yunus alaihi salam menyadari bahwa ini adalah takdir Allah. Dia paham bahwa cobaan ini datang karena dia telah meninggalkan tugasnya tanpa izin dari Allah. Dengan hati yang penuh penyesalan, dia berkata kepada para penumpang, "Memang benar, akulah penyebab bencana ini. Allah sedang menguji aku." Tanpa ragu, Yunus alaihi salam melompat ke laut yang bergelombang tinggi. Namun Allah yang Maha Kuasa telah menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Seekor ikan paus raksasa muncul dari kedalaman laut dan menelan Yunus alaihi salam dalam sekali teguk. Di dalam perut ikan paus itu, Yunus alaihi salam mengalami kegelapan yang total. Tidak ada cahaya sedikit pun, udara panas dan pengap, bau amis yang menyengat memenuhi hidungnya. Dia merasakan dinding-dinding perut ikan yang basah dan licin di sekelilingnya. Suara detak jantung ikan yang besar terdengar seperti genderang yang berdentum keras. Dalam kegelapan yang mencekam itu, Yunus alaihi salam menyadari kesalahannya. Dia ingat bagaimana dia telah meninggalkan tugasnya tanpa izin Allah. Air mata penyesalan mengalir deras di pipinya. Hatinya dipenuhi rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Di saat itulah, dalam kegelapan perut ikan paus, Yunus alaihi salam memanjatkan doa yang akan menjadi warisan abadi bagi seluruh umat manusia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini adalah ungkapan taubat yang paling tulus. Yunus mengakui keesaan Allah,
mensucikannya dari segala kekurangan, dan mengakui kesalahannya dengan penuh kerendahan hati. Tidak ada alasan, tidak ada pembelaan diri, hanya pengakuan yang jujur atas kesalahan yang telah diperbuat. Allah yang Maha Penerima Taubat segera mengabulkan doa hambanya yang bertobat dengan tulus itu. Ikan paus diperintahkan untuk mengeluarkan Yunus ke pantai yang aman. Tubuh Yunus yang lemah dibaringkan di tepi pantai, dan Allah menumbuhkan pohon labu yang memberikan keteduhan dan makanan baginya. Setelah pulih, Allah kembali mengutus Yunus alaihi salam kepada kaumnya di Ninawa. Dan kali ini, keajaiban terjadi. Kaum yang dulunya keras kepala dan menolak dakwahnya, kini dengan tulus beriman kepada Allah. Mereka bertobat dari segala kemaksiatan dan menjadi umat yang saleh. Kisah selanjutnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang penuh kasih sayang, adalah tentang Yusuf alaihi salam, seorang nabi yang diuji dengan berbagai macam cobaan sejak usia yang sangat muda. Para sahabat yang sudah semakin khusyuk mendengarkan, merasakan hati mereka bergetar menanti kisah yang penuh hikmah ini. Malam semakin larut, tetapi tidak ada seorang pun yang merasa mengantuk. Yusuf alaihi salam, lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah putra tercinta dari Nabi Yakub alaihi salam. Allah telah memberikan kepadanya kecantikan wajah yang luar biasa, akhlak yang mulia, dan kecerdasan yang tajam. Namun semua kelebihan ini justru menjadi sumber ujian yang berat dalam hidupnya. Kisah dimulai ketika Yusuf masih berusia sangat muda. Kedengkian saudara-saudaranya yang tidak dapat menerima kasih sayang lebih yang diberikan ayah mereka kepada Yusuf, mendorong mereka untuk merencanakan kejahatan yang keji. Mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang dalam dan gelap, kemudian berbohong kepada ayah mereka bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Bayangkan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nada yang menyentuh, seorang anak kecil yang tidak bersalah, tiba-tiba berada sendirian di dasar sumur yang gelap gulita. Tidak ada yang menemaninya kecuali ketakutan dan air mata. Namun Yusuf tidak putus asa, karena dia yakin bahwa Allah bersamanya. Di dalam sumur yang dingin dan menakutkan itu, Yusuf alaihi salam tidak berhenti berdoa kepada Allah. Dia memohon perlindungan dan pertolongan dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Dan benar saja, tidak lama kemudian datang sekelompok pedagang yang mengangkatnya dari sumur dan menjualnya sebagai budak ke negeri Mesir. Di Mesir, Yusuf dibeli oleh seorang pembesar yang bernama Al-Aziz. Dengan berkat rahmat Allah, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan dan cerdas. Majikannya sangat menyayanginya dan mempercayakan semua urusan rumah tangga kepadanya. Namun disinilah ujian yang lebih berat menanti. Istri Al-Aziz, seorang wanita bangsawan yang memiliki segala kemewahan dunia, jatuh cinta kepada Yusuf. Kecantikan dan kesempurnaan akhlak Yusuf membuat hatinya terpesona. Setiap hari dia berusaha merayu Yusuf agar mau menuruti keinginannya yang haram. Yusuf, bisik wanita itu dengan suara yang menggoda, lihatlah betapa aku mencintaimu. Suamiku sudah tua dan tidak memperhatikanku lagi. Mari kita nikmati hidup ini bersama-sama. Namun Yusuf, alaihi salam, meskipun masih muda dan darah mudanya bergolak, tetap teguh mempertahankan kesuciannya. Dia tidak mau mengkhianati kepercayaan majikannya, dan yang lebih penting lagi, dia tidak mau durhaka kepada Allah. Ma'adzallah, jawab Yusuf dengan tegas, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya majikanku telah memperlakukanku dengan baik. Sungguh tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat zalim. Wanita itu tidak menyerah. Dia terus menggoda Yusuf dengan berbagai cara. Suatu hari, ketika rumah dalam keadaan sepi, dia menarik baju Yusuf dan berusaha memaksanya. Yusuf berlari menuju pintu untuk menyelamatkan diri, namun wanita itu mengejarnya dan merobek baju bagian belakang Yusuf. Kebetulan pada saat itu suami wanita tersebut datang dan melihat keadaan yang mencurigakan. Wanita itu dengan licik berbalik menuduh Yusuf yang telah berusaha menggodanya. Wahai suamiku, katanya dengan wajah yang dibuat-buat sedih, pemuda ini telah berusaha berbuat jahat kepadaku.
Dia harus dihukum berat. Yusuf, alaihissalam yang tidak bersalah hanya bisa pasrah. Dia tahu bahwa sebagai seorang budak, kesaksiannya tidak akan dipercaya melawan tuduhannya seorang bangsawan. Namun Allah yang Maha Adil tidak membiarkan hambanya yang saleh terzalimi. Seorang kerabat dari keluarga wanita itu berkata, jika baju Yusuf robek di bagian depan, berarti dia yang menggoda. Tetapi jika robek di belakang, berarti dialah yang digoda dan berusaha lari. Ketika mereka memeriksa, ternyata baju Yusuf robek di bagian belakang. Kebenaran pun terungkap. Namun untuk menutupi aib keluarga, mereka memutuskan untuk memenjarakan Yusuf meskipun dia tidak bersalah. Di dalam penjara yang gelap dan lembab, Yusuf, alaihissalam menghadapi hari-hari yang panjang dan menyakitkan. Dia dipenjara bukan karena kejahatan yang dilakukannya, tetapi justru karena dia mempertahankan kesucian dan ketakwaannya kepada Allah. Ironi yang menyakitkan, namun Yusuf tetap sabar dan tidak pernah mengeluh. Dalam kesendirian penjara itu, Yusuf, alaihissalam semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dia menggunakan waktu-waktu sulit itu untuk memperdalam imannya dan terus berdoa. Bahkan di dalam penjara, dia masih berdakwah kepada sesama tahanan, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa. Suatu malam, dalam kegelapan sel penjara yang dingin, Yusuf, alaihissalam mengangkat tangannya ke langit dan memanjatkan doa yang penuh kerendahan hati. Robbi asijnu ahabu ilaya mimma yat'unani ilaihi wa ila tashrif, ani kaidahuna ashbu ilaihina wa akun minal jahilin. Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika engkau tidak memalingkan dari diriku tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Doa ini menunjukkan kemuliaan akhlak Yusuf, alaihissalam. Dia lebih memilih menderita di penjara daripada berbuat dosa kepada Allah. Dia mengakui kelemahannya sebagai manusia dan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari segala fitnah dan godaan. Allah yang Maha mendengar mengabulkan doa hambanya yang tulus itu. Dia memalingkan tipu daya para wanita dari Yusuf dan memberikan kepadanya kekuatan untuk tetap mempertahankan kesuciannya. Bahkan dalam penjara, Yusuf diberi kemampuan untuk menafsirkan mimpi, yang akhirnya menjadi jalan bagi pembebasannya. Bertahun-tahun kemudian, ketika Raja Mesir bermimpi aneh dan tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkannya, barulah orang mengingat Yusuf yang memiliki kemampuan istimewa itu. Yusuf pun dipanggil dari penjara, dan tafsir mimpinya yang tepat membuat raja sangat kagum dan mengangkatnya menjadi bendahara negara. Lihatlah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, bagaimana Allah mengangkat derajat hambanya yang sabar dan bertakwa. Yusuf yang dulunya dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, dan dipenjara tanpa salah, akhirnya menjadi pembesar yang sangat dihormati di Mesir. Sekarang, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menatap para sahabatnya yang masih terpukau dengan kisah Yusuf, aku akan menceritakan kepada kalian tentang saudaraku Musa, alaihissalam, yang menghadapi ujian berupa penguasa paling zalim di zamannya. Angin malam yang sejuk bertiup pelan, membawa aroma bunga-bunga di taman masjid. Para sahabat semakin mendekatkan diri, merasakan bahwa kisah yang akan mereka dengar ini akan sangat menggugah jiwa. Musa, alaihissalam hidup di zaman ketika Bani Israel menjadi budak di bawah kekuasaan Fir'aun Mesir, mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fir'aun adalah raja yang sangat sombong dan kejam. Dia mengaku sebagai Tuhan dan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya. Bani Israel dipaksa bekerja keras membangun istana dan piramid tanpa upah, diperlakukan seperti hewan, dan hidup dalam penderitaan yang tiada akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan nada yang penuh empati. Yang lebih kejam lagi, Fir'aun memerintahkan agar setiap bayi laki-laki Bani Israel yang baru lahir dibunuh. Dia takut ada di antara mereka yang akan tumbuh dan menggulingkan kekuasaannya. Ibarat serigala yang haus darah, Fir'aun tidak segan membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa. Di tengah kegelapan zaman itulah Musa, alaihissalam dilahirkan. Ibunya, dengan hati yang penuh kekhawatiran namun percaya kepada Allah, menyusui bayinya dengan air mata yang bercampur kasih sayang dan ketakutan. Setiap detik,
Dia hidup dalam kecemasan bahwa tentara Fir'aun akan datang dan membunuh anaknya yang masih kecil itu. Namun Allah yang Maha Pelindung memberikan ilham kepada ibu Musa. Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Jangan takut dan jangan bersedih. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Dengan hati yang hancur namun penuh keimanan, Ibu Musa memasukkan bayinya ke dalam peti kayu dan menghanyutkannya di sungai Nil. Air matanya mengalir deras melihat peti kecil itu terbawa arus. Namun hatinya yakin bahwa Allah akan melindungi anaknya. Ajaib sekali, peti itu terdampar tepat di istana Fir'aun. Istri Fir'aun, Asyah, yang sedang berjalan-jalan di taman istana, menemukan bayi yang sangat cantik itu. Hatinya langsung jatuh cinta dan dia memohon kepada suaminya untuk memelihara bayi itu. "Wahai Fir'aun," kata Asyah dengan lembut, "bayi ini sangat cantik. Biarlah kita pelihara sebagai anak kita sendiri. Mungkin dia akan berguna bagi kita atau bahkan kita angkat sebagai anak." Fir'aun yang keras hati itu luluh melihat kecantikan bayi Musa. Tanpa dia sadari, dia sedang memelihara orang yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Allah benar-benar maha kuasa dalam merencanakan segala sesuatu. Musa alaihi salam tumbuh besar di istana Fir'aun, mendapat pendidikan terbaik dan hidup dalam kemewahan. Namun hatinya selalu merasa ada yang mengganjal. Dia sering melihat penderitaan Bani Israel yang diperlakukan dengan kejam oleh tentara-tentara Fir'aun. Suatu hari, ketika Musa sudah dewasa, dia melihat seorang tentara Mesir sedang memukuli seorang Bani Israel dengan brutal. Darah mudanya bergolak melihat ketidakadilan itu. Dalam kemarahannya, Musa memukul tentara itu sehingga tewas seketika. Peristiwa itu membuat Musa harus melarikan diri dari Mesir, karena Fir'aun mengetahui perbuatannya dan akan menghukum mati dia. Dengan hati yang berat, Musa meninggalkan istana yang selama ini menjadi rumahnya dan mengembara ke negeri Madian. Di Madian, Musa menikah dengan putri Nabi Syuaib dan hidup sebagai penggembala kambing selama bertahun-tahun. Kehidupan yang sangat berbeda dari kemewahan istana. Namun Musa menjalaninya dengan sabar dan penuh syukur. Suatu hari, ketika Musa sedang menggembala kambing di lereng Gunung Tursina, dia melihat api yang menyala di kejauhan. Dia mendekati api itu untuk mengambil bara api untuk keluarganya. Namun yang terjadi adalah sesuatu yang mengubah seluruh hidupnya. Dari api yang tidak membakar pohon itu, Allah berbicara kepadanya. "Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas." Musa alaihi salam gemetar mendengar firman Allah. Dia merasa sangat kecil dan lemah untuk menghadapi Fir'aun yang begitu berkuasa dan kejam. Bagaimana mungkin dia, seorang penggembala yang sudah lama meninggalkan Mesir, bisa menghadapi raja yang memiliki tentara yang tidak terhitung jumlahnya? Dengan suara yang bergetar, Musa alaihi salam memanjatkan doa yang menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Allah. "Robbi asyri li syadri wa yassir li amri wahlul, uqdatan min lisani yafqahu qauli." Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Doa ini adalah permohonan seorang hamba yang menyadari kelemahannya namun yakin akan pertolongan Allah. Musa memohon agar diberi kelapangan hati untuk menghadapi tugas berat yang diembankan kepadanya, kemudahan dalam menjalankan misi dakwahnya, dan kelancaran lidah untuk menyampaikan kebenaran. Musa juga memohon kepada Allah agar saudaranya Harun ikut membantunya. "Waj'alli waziran min ahli, Haruna ahi, udud bihi asdi wa asyrifu fi amri." Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku, kuatkanlah dengan dia kekuatanku, dan sertakanlah dia dalam urusanku. Allah mengabulkan permohonan Musa dan mengutusnya bersama Harun untuk menghadapi Fir'aun. Namun sebelum berangkat, Allah memberikan mukjizat kepada Musa berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bercahaya putih ketika dikeluarkan dari ketiak. Ketika Musa dan Harun datang menghadapi Fir'aun di istananya yang megah, mereka dihadapkan pada arogansi dan kesombongan yang luar biasa. Fir'aun duduk di atas tahta emasnya, dikelilingi oleh para pembesar dan tentara yang siap melaksanakan perintahnya. "Siapa kalian ini yang berani datang ke hadapanku tanpa diundang?" bentak Fir'aun dengan suara yang menggelegar. "Kami adalah utusan Tuhan semesta alam," jawab Musa dengan tenang namun tegas.
Lepaskanlah Bani Israel dari perbudakan dan berimanlah kepada Allah yang Maha Esa. Fir'aun tertawa terbahak-bahak. Tuhan semesta alam? Akulah Tuhan kalian. Tidak ada Tuhan selain aku di negeri ini, teriaknya dengan penuh keangkuhan. Musa pun menunjukkan mukjizat tongkatnya yang berubah menjadi ular besar dan tangannya yang bercahaya. Para penyihir istana yang tadinya sombong, akhirnya mengakui kebenaran mukjizat Musa dan beriman kepada Allah, meskipun harus dibayar dengan nyawa mereka. Namun Fir'aun semakin keras kepala dan menambah penderitaan Bani Israel. Allah pun menurunkan azab demi azab kepada Mesir. Namun setiap kali azab berhenti, Fir'aun kembali ingkar dan menambah kejahatannya. Kisah yang akan aku ceritakan sekarang, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang penuh kekaguman, adalah tentang bapak para nabi, Ibrahim, alaihi salam, yang rela mempertaruhkan nyawanya demi membela keesaan Allah. Malam semakin larut, namun semangat para sahabat untuk mendengarkan kisah-kisah mulia para nabi tidak surut sedikitpun. Mereka merasakan hati mereka semakin dekat dengan Allah melalui setiap kisah yang diceritakan. Ibrahim, alaihi salam hidup di tengah masyarakat yang sangat fanatik terhadap penyembahan berhala. Lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya sendiri, Azar, adalah seorang pemahat berhala yang sangat terkenal di kota Babel. Setiap hari dia membuat patung-patung dari batu dan kayu yang kemudian disembah oleh penduduk kota. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan nada yang menggambarkan keheranan. Bayangkan, sejak kecil Ibrahim melihat ayahnya sendiri membuat berhala dengan tangannya, kemudian orang-orang datang menyembah hasil karya manusia itu. Hati Ibrahim yang jernih tidak dapat menerima hal yang begitu tidak masuk akal ini. Ketika masih berusia muda, Ibrahim, alaihi salam sudah mulai mempertanyakan kepercayaan kaumnya. Dia melihat mereka menyembah patung-patung yang tidak bisa melihat, mendengar, berbicara, apalagi memberi manfaat atau mudarat. Hatinya bertanya-tanya, bagaimana mungkin manusia menyembah sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia sendiri? Suatu malam, Ibrahim, alaihi salam keluar rumah dan memandang langit yang bertaburan bintang. Dia melihat sebuah bintang yang sangat terang bersinar di kegelapan malam. Inilah Tuhanku, katanya, mencoba memahami apa yang disembah oleh sebagian kaumnya. Namun ketika bintang itu tenggelam dan hilang dari pandangan, Ibrahim berkata, "Aku tidak suka kepada sesuatu yang tenggelam." Dia menyadari bahwa sesuatu yang bisa hilang dan berubah tidak layak untuk disembah. Ketika fajar menyingsing, Ibrahim melihat bulan yang masih tampak samar di langit. "Inilah Tuhanku," katanya lagi, mencoba memahami penyembahan sebagian kaumnya terhadap bulan. Namun ketika bulan pun lenyap ditelan cahaya matahari, Ibrahim kembali berkata, "Jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian matahari terbit dengan cahayanya yang gemilang, menerangi seluruh alam. "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar," kata Ibrahim melihat matahari yang begitu besar dan terang. Namun ketika matahari pun terbenam di ufuk barat, Ibrahim, alaihi salam akhirnya sampai pada kesimpulan yang jernih. Dengan suara yang penuh keyakinan, Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Pernyataan Ibrahim ini menggegerkan seluruh kota Babel. Bagaimana mungkin anak dari pemahat berhala yang paling terkenal justru mengingkari kepercayaan yang sudah mengakar berabad-abad? Kemarahan penduduk kota mulai memuncak, tetapi Ibrahim tidak mundur sedikitpun. Suatu hari, ketika seluruh penduduk kota pergi untuk menghadiri festival besar mereka, Ibrahim, alaihi salam diam-diam masuk ke kuil tempat berhala-berhala besar disimpan. Dengan kapak di tangannya, dia menghancurkan semua patung itu hingga berkeping-keping, kecuali patung yang paling besar. Ketika penduduk kembali dan melihat kuil mereka hancur berantakan, mereka sangat marah dan langsung curiga kepada Ibrahim. "Apakah kamu yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" tanya mereka dengan penuh amarah. Ibrahim menjawab dengan sindiran yang cerdas. "Sebenarnya yang melakukannya adalah patung yang besar itu. Tanyakanlah kepada patung-patung itu, jika mereka dapat berbicara." Pertanyaan Ibrahim ini membuat mereka sadar akan kebodohan mereka. Bagaimana mereka bisa menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, apalagi membela diri? Namun kesombongan dan fanatisme membuat mereka tidak mau mengakui kebenaran.
Kamu tahu bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara, teriak mereka dengan marah. Maka mengapa kalian menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat memberikan mudarat kepada kalian? Balas Ibrahim dengan tegas. Kemarahan mereka semakin memuncak. Raja Namrud yang menjadi penguasa kota merasa kewibawaannya terancam oleh dakwah Ibrahim. Dia mengumpulkan seluruh rakyatnya dan memutuskan untuk memberikan hukuman yang paling kejam kepada Ibrahim. Bakarlah dia hidup-hidup, teriak Raja Namrud dengan penuh kebencian. Belalah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar menyembah mereka. Mereka pun mulai mempersiapkan api yang sangat besar. Seluruh penduduk kota dimobilisasi untuk mengumpulkan kayu bakar. Mereka membangun api unggun yang begitu besar, hingga apinya menjulang tinggi ke langit. Panasnya api itu terasa hingga jarak yang sangat jauh. Ketika api sudah siap, mereka mengikat Ibrahim dan memasukkannya ke dalam ketapel raksasa untuk dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Di saat-saat terakhir sebelum dilemparkan, seluruh alam semesta seakan terdiam menanti apa yang akan terjadi. Malaikat Jibril, alaihissalam datang kepada Ibrahim dan berkata, "Wahai Ibrahim, apakah kamu memerlukan pertolongan?" Ibrahim menjawab dengan keimanan yang sangat kuat. "Dari kamu, tidak. Tetapi dari Allah, ya. Allah Maha mengetahui keadaanku, dan cukuplah Allah bagiku, dan Dia sebaik-baik pelindung." Di saat itulah, ketika Ibrahim, alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang mengamuk, dia memanjatkan doa yang menunjukkan ketawakalannya yang sempurna kepada Allah. Hasbiallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dan Dia sebaik-baik pelindung. Doa yang sederhana namun penuh makna ini adalah ungkapan tawakal yang sempurna. Ibrahim tidak meminta keajaiban yang muluk-muluk, tidak memohon dengan kata-kata yang panjang, tetapi cukup menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat bergantung dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Keajaiban yang luar biasa pun terjadi. Allah yang Maha Kuasa memerintahkan api untuk menjadi dingin dan sejuk bagi Ibrahim, namun tetap membakar kayu dan menjadi api bagi yang lainnya. Ibrahim duduk dengan tenang di tengah-tengah api yang berkobar, seolah-olah dia berada di taman yang sejuk dan nyaman. Ya ana arukuni bardan wasala aman, ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Firman Allah ini mengubah sifat api secara total. Yang tadinya membakar, kini menjadi sejuk. Yang tadinya mematikan, kini menjadi keselamatan. Penduduk kota yang menyaksikan keajaiban itu terdiam tidak percaya. Mereka melihat Ibrahim duduk dengan santai di tengah api, bahkan tali yang mengikatnya pun tidak terbakar. Setelah beberapa waktu, Ibrahim keluar dari api dalam keadaan selamat tanpa cacat sedikitpun. Bahkan bau asap pun tidak menempel pada tubuh dan pakaiannya. Keajaiban ini membuat sebagian orang beriman, meskipun sebagian yang lain tetap keras kepala karena kesombongan dan kedengkian. "Sekarang aku akan menceritakan kepada kalian," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang penuh kasih sayang, "tentang saudaraku, Isa, alaihi salam, seorang nabi yang diuji dengan pengagungan berlebihan dari sebagian umatnya." Cahaya rembulan yang menembus jendela masjid menerangi wajah-wajah para sahabat yang penuh perhatian. Mereka merasakan ada kehususan dalam kisah yang akan diceritakan kali ini, karena menyangkut seorang nabi yang namanya sering disalahpahami oleh banyak orang. Isa, alaihi salam, lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilahirkan dari seorang wanita yang paling mulia di zamannya, Maryam binti Imran. Kelahirannya adalah mukjizat yang luar biasa, karena dia dilahirkan tanpa ayah, semata-mata dengan kekuasaan Allah yang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan nada yang penuh penghormatan. Sejak masih berada dalam buayan, Isa sudah berbicara dan menyatakan bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Ketika dewasa, Allah memberikan kepadanya mukjizat-mukjizat yang menakjubkan. Dia bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Di antara Bani Israel, Isa, alaihi salam dikenal sebagai seorang yang sangat wara dan zuhud. Dia tidak memiliki rumah tetap, tidak menumpuk harta, dan selalu berjalan kaki kemana-mana untuk menyampaikan dakwahnya. Pakaiannya sederhana, makanannya seadanya. Namun hatinya selalu dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan kasih sayang kepada sesama. Mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada Isa membuat sebagian orang kagum dan beriman kepadanya. Namun sebagian yang lain justru mulai berpikiran yang menyimpang.
Mereka melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan Isa dan mulai menganggapnya lebih dari seorang manusia biasa. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menghidupkan orang mati? Bisik sebagian mereka. Pasti, Isa ini adalah Tuhan atau anak Tuhan. Isa, alaihi salam mengetahui pemikiran yang menyimpang ini dan merasa sangat prihatin. Setiap kali ada yang mulai mengagungkannya secara berlebihan, dia selalu mengingatkan, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Semua mukjizat yang kalian lihat adalah dengan izin Allah, bukan karena kekuatan diriku sendiri. Namun semakin lama, pemahaman sebagian pengikutnya semakin menyimpang. Mereka mulai berdoa kepada Isa, meminta pertolongan kepadanya, dan menganggapnya sebagai Tuhan yang harus disembah. Ada yang mengatakan, Isa adalah anak Allah, ada yang mengatakan dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Hati Isa alaihi salam sangat sedih melihat penyimpangan ini. Dia tidak pernah mengajarkan mereka untuk menyembahnya atau menganggapnya sebagai Tuhan. Justru sebaliknya, dia selalu mengajarkan untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Suatu hari, ketika Isa melihat sekelompok pengikutnya sedang berdoa kepadanya dan menyembahnya, hatinya sangat terpukul. Air mata mengalir di pipinya yang bersih. Dia segera menyendiri dan berdoa kepada Allah dengan penuh keprihatinan. Ya Allah, katanya sambil menangis, aku tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembahku. Aku hanya menyampaikan apa yang Engkau perintahkan kepadaku. Mengapa mereka malah menyimpang dari jalan yang benar? Keadaan semakin rumit ketika para pemuka agama Yahudi mulai memusuhi Isa karena dakwahnya yang mengkritik kemunafikan mereka. Mereka tidak suka dengan ajaran Isa yang menekankan keikhlasan dalam beribadah dan kasih sayang kepada sesama, karena hal itu bertentangan dengan praktek keagamaan mereka yang formalistik dan keras hati. Para pemuka Yahudi mulai merencanakan untuk membunuh Isa. Mereka bersekongkol dengan penguasa Romawi yang saat itu menguasai wilayah Palestina. Fitnah dan tuduhan palsu dilontarkan kepada Isa, hingga akhirnya dia dinyatakan sebagai pemberontak yang harus dihukum mati. Namun Allah yang Maha Pelindung tidak membiarkan Rasul-Nya dibunuh oleh orang-orang zalim itu. Ketika mereka datang untuk menangkap Isa, Allah mengangkatnya ke langit dan menjadikan salah seorang dari mereka menyerupai Isa, sehingga orang itulah yang mereka tangkap dan salib. Di langit, Isa alaihi salam menyaksikan bagaimana sebagian umatnya semakin tersesat setelah peristiwa itu. Mereka menganggap bahwa Isa telah mati disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Ajaran tauhid yang jernih yang dibawa, Isa mulai tercampur dengan kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang. Berabad-abad berlalu, dan penyimpangan dalam ajaran Isa semakin parah. Muncul konsep Trinitas yang mengatakan bahwa Allah itu 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Konsep ini sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Isa, malah bertentangan dengan ajaran tauhid yang selalu dia sampaikan. Di hari akhir nanti, ketika semua manusia dibangkitkan untuk dihisap, Allah akan bertanya kepada Isa di hadapan seluruh makhluk. Pertanyaan itu akan menjadi ujian terakhir sekaligus pembuktian kebenaran. Dan disinilah, Isa alaihi salam akan memanjatkan doa yang menunjukkan keberaniannya di hadapan Allah dan kecintaannya kepada umat yang pernah dia bimbing. In tu'adzibhum fa'inahum, ibaduka wa in tagfir lahum fa'inaka antal, azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Doa ini menunjukkan akhlak mulia seorang nabi yang sangat mencintai umatnya meskipun mereka telah menyimpang dari ajarannya. Isa tidak mengutuk mereka, tidak meminta Allah untuk menghukum mereka, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan dan keadilan Allah. Dalam doa itu terkandung pengakuan bahwa Isa hanyalah seorang hamba Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Dia mengakui bahwa semua manusia, termasuk umatnya yang menyimpang, adalah hamba-hamba Allah yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Namun di sisi lain, doa itu juga menunjukkan harapan dan permohonan agar Allah mengampuni mereka. Isa berharap bahwa Allah yang Maha Pengampun akan memberikan ampunan kepada umat yang telah tersesat itu, karena sesungguhnya Allah adalah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dalam semua keputusannya. Lihatlah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, betapa mulianya akhlak seorang nabi. Meskipun umatnya telah menyimpang dan bahkan menyembahnya sebagai Tuhan,
Isa tidak dendam atau marah kepada mereka. Justru dia mendoakan kebaikan untuk mereka dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Inilah pelajaran bagi kita semua, lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seorang dai harus selalu mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang didakwahinya, meskipun mereka menolak atau bahkan memusuhi dakwahnya. Kisah selanjutnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang penuh hikmah, adalah tentang Daud alaihi salam, seorang nabi yang juga menjadi raja, namun tidak pernah lupa bahwa dia hanyalah hamba Allah yang lemah dan membutuhkan ampunan. Udara malam yang semakin sejuk membuat para sahabat semakin khusyuk mendengarkan. Mereka merasakan bahwa setiap kisah para nabi memberikan pelajaran yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami hubungan seorang hamba dengan Haliknya. Daud alaihi salam, lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah seorang yang dikaruniai banyak kelebihan oleh Allah. Dia memiliki suara yang sangat indah ketika membaca Zabur, sehingga burung-burung berhenti terbang dan binatang-binatang buas berhenti berburu hanya untuk mendengarkan lantunannya. Gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersamanya ketika dia memuji Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan nada kagum, Allah juga memberikan kepada Daud kekuatan yang luar biasa. Besi menjadi lunak seperti lilin di tangannya, sehingga dia bisa membuat baju besi tanpa perlu memanaskannya terlebih dahulu. Dia adalah seorang pandai besi yang sangat terampil, dan hasil karyanya menjadi sumber penghidupannya meskipun dia adalah seorang raja. Daud alaihi salam memang hidup dengan cara yang sangat sederhana meskipun memiliki kerajaan yang besar dan kaya raya. Dia tidak mau hidup dari harta negara, tetapi selalu bekerja dengan tangannya sendiri untuk mencari nafkah. Setiap hari dia meluangkan waktu untuk membuat baju besi dan menjualnya, kemudian menggunakan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kebiasaannya yang paling terkenal adalah pembagian waktu yang sangat teratur untuk beribadah. Sepertiga malamnya dia gunakan untuk tidur, sepertiga untuk sholat tahajud, dan sepertiga lagi untuk membaca dan merenungkan kitab Zabur. Siang harinya dibagi antara mengurus kerajaan, bekerja, dan berdakwah kepada rakyatnya. Namun yang paling mengagumkan dari Daud alaihi salam adalah kesadarannya yang mendalam tentang kelemahannya sebagai manusia. Meskipun dia adalah seorang nabi dan raja yang sangat berkuasa, dia tidak pernah merasa dirinya sempurna atau bebas dari kesalahan. Suatu hari, Allah menguji Daud dengan cara yang sangat halus namun mendalam. Datang dua orang laki-laki yang sedang bersengketa ke hadapannya untuk meminta keputusan. Salah seorang dari mereka berkata, "Saudaraku ini memiliki 99 ekor domba, sedangkan aku hanya memiliki seekor domba betina. Namun dia meminta dombaku untuk diberikan kepadanya, dan dia mengalahkanku dalam perdebatan." Mendengar pengaduan itu, Daud langsung memberikan keputusan. "Sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta dombamu untuk ditambahkan kepada domba-dombanya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh." Setelah memberikan keputusan itu, kedua orang tersebut menghilang begitu saja. Daud alaihi salam baru menyadari bahwa yang barusan terjadi bukanlah perkara biasa. Dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan kejadian itu, dan hatinya mulai gelisah. Kemudian Allah memberikan wahyu kepadanya bahwa apa yang baru saja terjadi adalah sebuah ujian. Daud telah memberikan keputusan dengan tergesa-gesa tanpa mendengar keterangan dari pihak yang lain. Meskipun keputusannya mungkin benar, namun sebagai seorang hakim, dia seharusnya memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan duduk perkara masalah mereka. Kesadaran ini langsung membuat hati Daud alaihi salam dipenuhi penyesalan yang mendalam. Dia menyadari bahwa sebagai seorang pemimpin dan hakim, dia harus lebih hati-hati dan adil dalam memberikan keputusan. Bahkan kesalahan sekecil itu pun membuatnya merasa sangat berdosa. Dengan hati yang hancur dan mata yang berlinang air mata, Daud alaihi salam segera bersujud kepada Allah. Dia sujud dengan penuh kerendahan hati, mengakui kesalahannya dan memohon ampunan. Air matanya mengalir deras membasahi tanah tempat dia bersujud. "Ya Allah," bisiknya dengan suara yang bergetar, "aku telah berbuat salah. Aku telah tergesa-gesa dalam memberikan keputusan tanpa mendengar keterangan kedua belah pihak. Ampunilah aku ya Rabbi." Dalam sujudnya yang panjang itu, Daud alaihi salam memanjatkan doa taubat yang sangat menyentuh hati. "Robbi agfirli dzanbi wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min badi innaka antal wahhab." Ya Tuhanku,
ampunilah dosaku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak layak bagi seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Doa ini menunjukkan kerendahan hati Daud yang luar biasa. Meskipun kesalahannya relatif kecil menurut ukuran manusia, namun dia merasa sangat berdosa karena standar seorang nabi memang harus lebih tinggi. Dia tidak mencari pembenaran atau alasan untuk kesalahannya, tetapi langsung mengakui dan memohon ampunan. Yang menarik dari doa Daud adalah permohonannya agar diberi kerajaan yang tidak layak bagi siapapun sesudahnya. Ini bukan karena dia sombong atau ingin menunjukkan kebesarannya, tetapi justru karena dia ingin agar tanggung jawab besar sebagai pemimpin umat tidak diberikan kepada orang lain jika mereka tidak mampu mengembannya dengan baik. Allah yang Maha Pengampun segera mengabulkan taubat Daud dan bahkan memberikan kepadanya kerajaan yang sangat besar dan kuat. Kerajaan Daud menjadi kerajaan yang paling makmur di zamannya, dan namanya dikenang sepanjang masa sebagai raja yang adil dan bijaksana. Namun yang lebih penting lagi, kejadian ini membuat Daud semakin dekat kepada Allah dan semakin berhati-hati dalam setiap keputusannya. Dia menjadi lebih sabar dalam mendengarkan kedua belah pihak yang bersengketa, lebih teliti dalam mencari kebenaran, dan lebih rendah hati dalam mengakui jika dia berbuat salah. Setelah peristiwa itu, Daud, alaihissalam semakin giat beribadah kepada Allah. Suaranya yang indah ketika membaca Zabur semakin menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Bahkan malaikat-malaikat di langit terhenti dari aktivitas mereka, hanya untuk mendengarkan bacaan Zabur yang dilantunkan Daud dengan penuh penghayatan. Burung-burung yang biasanya sibuk mencari makan, berhenti dan berkumpul di sekitar tempat Daud membaca Zabur. Binatang-binatang buas yang biasanya saling bermusuhan, berkumpul dengan damai mendengarkan lantunan ayat-ayat suci itu. Bahkan gunung-gunung sekan ikut bergetar mengikuti irama bacaan Daud yang penuh kehusyukan. Inilah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, contoh bagaimana seorang hamba yang tulus bertaubat kepada Allah. Daud tidak merasa malu mengakui kesalahannya meskipun dia adalah seorang nabi dan raja. Bahkan kesalahan kecil pun membuatnya segera bergegas memohon ampunan kepada Allah. Dan lihatlah bagaimana Allah memperlakukan hamba yang bertaubat dengan tulus, lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya diampuni dosanya, tetapi juga ditambah karunia dan kemuliaan yang lebih besar lagi. Kini aku akan menceritakan kepada kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang penuh kekaguman, tentang Sulaiman, alaihissalam, putra Daud yang dianugerahi kerajaan paling besar yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelum dan sesudahnya. Para sahabat yang sudah mendengarkan 8 kisah para nabi sebelumnya, merasakan antusiasme yang luar biasa untuk mendengar kisah nabi yang terkenal dengan keajaiban-keajaiban luar biasa ini. Cahaya fajar mulai tampak samar di ufuk timur, namun semangat mereka tidak surut sedikit pun. Sulaiman, alaihissalam mewarisi kenabian dan kerajaan dari ayahnya, Daud, lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah tidak hanya memberikan kepadanya warisan duniawi, tetapi juga menambah karunia-karunia yang sangat istimewa yang tidak diberikan kepada nabi manapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan nada yang penuh keajaiban, Allah mengajarkan kepada Sulaiman bahasa semua makhluk. Dia bisa berkomunikasi dengan burung-burung, semut-semut, jin, dan seluruh hewan. Angin tunduk kepada perintahnya, gunung-gunung berpindah atas kehendaknya, dan jin-jin yang kuat menjadi tentara dalam pasukannya. Pada masa muda Sulaiman, ketika dia baru saja diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya, hatinya dipenuhi perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, dia merasa bangga karena Allah telah memilih dan mempercayainya untuk memimpin umat. Namun di sisi lain, dia merasa sangat kecil dan takut tidak mampu mengemban amanah yang begitu berat. Suatu malam, Sulaiman, alaihissalam menyendiri di puncak istananya dan memandang kerajaan yang luas terbentang di hadapannya. Jutaan rakyat menggantungkan harapan kepadanya. Tentara yang kuat siap melaksanakan perintahnya. Harta yang melimpah tersedia di gudang-gudang kerajaan. Namun hati Sulaiman tidak merasa tenang dengan semua kemegahan itu. Dia ingat nasihat ayahnya, Daud, alaihissalam, yang selalu berpesan, "Wahai anakku, ingatlah bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Gunakanlah kekuasaan dan harta ini untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan kebenaran." Di tengah keheningan malam itu, Sulaiman, alaihissalam merasakan ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Meskipun dia telah mewarisi kerajaan ayahnya, dia merasa bahwa untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi ini,
dia membutuhkan kekuatan yang lebih besar lagi. Dengan hati yang penuh kerendahan, Sulaiman alaihissalam mengangkat tangannya ke langit dan memanjatkan doa yang akan mengubah sejarah peradaban manusia. Robbi agfirli wahabli mulkan la yan bagi li ahadin min badi inaka antal wahab. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak layak bagi seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Doa ini bukan lahir dari kesombongan atau keinginan untuk menunjukkan kehebatan. Justru sebaliknya, doa ini lahir dari kerendahan hati Sulaiman yang menyadari bahwa untuk menyebarkan tauhid dan keadilan ke seluruh penjuru dunia, dia membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Sulaiman memahami bahwa di dunia ini masih banyak raja-raja dan penguasa yang sombong, yang mengaku sebagai Tuhan, dan yang menindas rakyatnya. Untuk menghadapi mereka dan menegakkan kalimat Allah, dia memerlukan kerajaan yang sangat kuat dan berpengaruh. Allah yang Maha Mendengar segera mengabulkan doa hambanya yang tulus itu. Keajaiban demi keajaiban mulai terjadi dalam kerajaan Sulaiman. Angin menjadi tunduk kepada perintahnya, bertiup ke arah manapun yang dia kehendaki. Dalam sehari, angin bisa membawa pasukan Sulaiman menempuh perjalanan yang biasanya ditempuh dalam sebulan. Jin-jin yang kuat dan cerdas menjadi tentara dalam pasukannya. Mereka bisa membangun istana dalam waktu yang sangat singkat, menyelami lautan untuk mengambil mutiara dan permata, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan berat yang tidak mampu dilakukan oleh manusia biasa. Yang lebih menakjubkan lagi, Allah mengajarkan kepada Sulaiman bahasa semua makhluk. Suatu hari, ketika Sulaiman sedang berjalan bersama pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung, dia mendengar seekor semut berteriak kepada semut-semut lainnya. Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Sulaiman tersenyum mendengar peringatan semut kecil itu. Dia segera memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan berhati-hati agar tidak menginjak semut-semut yang sedang berhamburan mencari tempat berlindung. Kemudian Sulaiman mendekati semut yang tadi berteriak dan berkata, "Wahai semut kecil, mengapa kamu takut kami akan menginjak kalian tanpa sengaja? Bukankah kami adalah makhluk yang berakal dan pasti bisa berhati-hati?" Semut itu menjawab dengan berani, "Wahai Raja Sulaiman, kami tidak takut kalian sengaja menginjak kami, karena kami tahu Anda adalah nabi yang adil. Tetapi kami takut kalian tidak melihat kami karena tubuh kami yang sangat kecil, sehingga tanpa sengaja menginjak kami." Jawaban semut yang bijak itu membuat Sulaiman semakin kagum dengan ciptaan Allah. Dia bersyukur karena diberi kemampuan untuk memahami bahasa makhluk-makhluk kecil yang sering diabaikan oleh manusia. Pada kesempatan lain, ketika Sulaiman sedang memeriksa pasukannya yang terdiri dari berbagai jenis burung, dia tidak melihat burung hudhud yang biasanya selalu hadir dalam barisan. "Mengapa aku tidak melihat hudhud?" tanya Sulaiman. "Ataukah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku akan menghukumnya dengan hukuman yang berat, atau aku akan menyembelihnya, kecuali jika dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Tidak lama kemudian, burung hudhud datang dengan tergesa-gesa dan berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum kamu ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah dengan membawa berita penting." Di negeri Sabah, lanjut hudhud, ada seorang ratu yang memiliki kerajaan besar dan tahta yang megah. Namun dia dan rakyatnya menyembah matahari selain Allah. Syaitan telah menjadikan perbuatan mereka tampak indah di mata mereka, sehingga mereka tersesat dari jalan yang benar. Mendengar laporan hudhud, Sulaiman merasa prihatin. Ada kerajaan besar lain yang penduduknya masih menyembah selain Allah. Sebagai seorang nabi dan raja yang diberi kekuasaan besar, dia merasa bertanggung jawab untuk mengajak mereka kepada jalan yang benar. Sulaiman menulis surat untuk Ratu Bilqis, penguasa negeri Sabah, yang isinya mengajak dia dan rakyatnya untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa dan tidak menyombongkan diri dengan kekayaan dan kekuasaan duniawi. Ketika surat itu sampai ke tangan Ratu Bilqis, dia sangat terkejut dengan isinya. Dia mengumpulkan para menterinya untuk bermusyawarah. Sebagian menyarankan untuk berperang melawan Sulaiman, namun Bilqis lebih bijak. Dia memutuskan untuk mengirim utusan dengan hadiah yang sangat mahal untuk menguji apakah Sulaiman benar-benar seorang nabi ataukah hanya raja biasa yang menginginkan harta. Ketika utusan Bilqis datang dengan membawa hadiah emas, permata, dan barang-barang mewah lainnya, Sulaiman menolaknya dengan tegas. "Apakah kalian hendak menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepada kalian."
Sebenarnya kalian bergembira dengan hadiah kalian itu. Penolakan Sulaiman terhadap hadiah yang sangat mahal itu membuat Ratu Bilqis semakin yakin bahwa Sulaiman bukan raja biasa yang menginginkan harta dan kekuasaan. Akhirnya dia memutuskan untuk datang sendiri menemui Sulaiman. Dan sekarang, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang semakin lembut, aku akan menceritakan kepada kalian beberapa doa yang aku sendiri panjatkan ketika menghadapi berbagai ujian dalam hidup ini. Fajar mulai menyingsing dengan cahayanya yang emas, menerangi wajah-wajah para sahabat yang penuh dengan kehusyukan. Mereka merasakan bahwa momen ini sangat istimewa, karena mereka akan mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang doa-doa yang beliau gunakan dalam menghadapi cobaan hidup. Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kehidupan seorang nabi tidaklah mudah. Kami diuji dengan berbagai macam cobaan yang kadang-kadang sangat berat untuk ditanggung. Namun disitulah letak hikmahnya, karena ujian-ujian itu mengajarkan kami untuk semakin dekat kepada Allah dan semakin yakin kepada pertolongannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai ceritanya dari masa-masa awal kenabian. Ketika aku pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, aku merasa sangat ketakutan dan bingung. Aku berlari pulang kepada Khadijah dengan tubuh yang gemetar. Saat itu aku merasa sangat kecil dan tidak mampu mengemban tugas yang begitu besar. Dalam keadaan seperti itu, lanjut beliau, aku sering memanjatkan doa. Robbi a'ini, ala ema kalafatani bihi. Ya Tuhanku, tolonglah aku dalam menjalankan apa yang telah Engkau bebankan kepadaku. Para sahabat mengangguk dengan penuh perhatian, merasakan betapa beratnya beban yang ditanggung oleh Rasul mereka sejak awal misi kenabian. Kemudian ketika aku mulai berdakwah secara terbuka, lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penolakan dan perlawanan dari kaum Quraisy semakin keras. Mereka tidak hanya menolak dakwahku, tetapi juga mengejek, menghina, bahkan merencanakan untuk membunuhku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan mata yang berkaca-kaca mengingat masa-masa sulit itu, yang paling menyakitkan bagiku bukanlah perlakuan mereka terhadapku, tetapi perlakuan mereka terhadap sahabat-sahabat yang telah beriman. Para sahabat disiksa dengan kejam. Bilal diseret di atas pasir yang panas, Yasir dan Sumayyah dibunuh dengan keji, dan banyak lagi yang lainnya. Ketika melihat penderitaan sahabat-sahabatku itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang bergetar, hatiku sangat sedih dan aku sering berdoa. Allahumma aiz al-Islam bei ahab insinyur rajulaini ilaika, bei Abi Jahlin awe bei Umar ibn al-Hattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang paling Engkau cintai, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Dan Allah mengabulkan doaku dengan menghadirkan Umar yang kemudian menjadi khalifah kedua yang sangat adil dan bijaksana. Tambah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil tersenyum memandang Umar yang duduk di antara para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menceritakan tentang peristiwa Isra Mikraj. Suatu malam, ketika aku sedang beristirahat di dekat Ka'bah setelah seharian menghadapi cercaan dan hinaan, Allah mengangkatku dalam perjalanan yang sangat menakjubkan ke Masjidil Aqsa dan kemudian ke langit ketujuh. Di sepanjang perjalanan itu, lanjut beliau, aku bertemu dengan saudara-saudaraku para nabi. Masing-masing memberikan nasihat dan doa yang sangat berharga. Ibrahim berpesan kepadaku untuk menyampaikan salam kepada umatku dan memberitahukan bahwa surga itu subur tanahnya dan manis airnya, serta tanaman-tanamannya adalah tasbih, tahmid, dan takbir. Namun yang paling berkesan bagiku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang penuh haru, adalah ketika aku bertemu dengan Musa, alaihi salam. Dia menasihati aku tentang sholat 5 waktu yang diwajibkan Allah. Awalnya Allah mewajibkan 50 sholat sehari, namun atas saran Musa, aku kembali memohon keringanan kepada Allah hingga menjadi 5 waktu saja. Itulah mengapa, lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat 5 waktu memiliki pahala seperti 50 sholat. Allah tidak mengurangi pahala, tetapi meringankan beban umat ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang hijrah ke Madinah. Ketika kaum Quraisy merencanakan untuk membunuhku, Allah memerintahkan aku untuk hijrah ke Yatrib yang kemudian menjadi Madinah. Perjalanan hijrah itu penuh dengan bahaya dan tantangan. Ketika kami bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil memandang sahabat setianya itu, para pemburu hadiah dari Quraisy hampir menemukan kami. Abu Bakar sangat khawatir dan berbisik kepadaku, "Ya Rasulullah, jika salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, niscaya dia akan melihat kami."
Saat itu aku menjawab dengan penuh keyakinan. Emaz Hanuka Bey Itsnaini ala ahu sa'ali suhuma. Apa sangkamu tentang dua orang yang Allah adalah yang ketiganya? Dan aku berdoa dalam hati. Robbana atina fi dedunya hasanatan wa fi el akhirati hasanatan wa qina'a adza'ab an-nar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Setelah sampai di Madinah, cobaan tidak berhenti. Kaum muhajirin yang meninggalkan harta dan keluarga di Makkah harus memulai hidup dari nol. Sementara itu, kaum munafik di Madinah mulai menunjukkan permusuhan mereka secara tersembunyi. Cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling berat bagiku, lanjut beliau dengan suara yang lemah, adalah ketika Abdullah bin Ubay dan pengikutnya menyebarkan fitnah tentang Aisyah, istriku yang suci. Selama sebulan penuh, wahyu tidak turun dan aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Dalam keadaan yang sangat berat itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku sering menyendiri dan berdoa. Allahumma in kunta ta'lamu ani bari'atun mimma ayakuluna fa bari'ani, wa in kunta ta'lamu ani ghairu dzalika fa ghafirli. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa dia, Aisyah, bersih dari apa yang mereka katakan, maka bersihkanlah dia. Dan jika engkau mengetahui bahwa dia tidak demikian, maka ampunilah aku. Alhamdulillah, Allah akhirnya menurunkan ayat-ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan keji itu dan mengancam orang-orang yang menyebarkan fitnah dengan azab yang pedih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang perang-perang yang harus dihadapi. Di perang Uhud, ketika sebagian sahabat mundur karena mengira aku telah terbunuh, dan aku sendiri terluka hingga darah mengalir dari wajahku, aku tetap berdoa. Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la yalamuna. Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Bahkan untuk orang-orang yang melemparkan batu kepadaku di Taif hingga kakiku berdarah, aku tetap berdoa kebaikan untuk mereka. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la yalamuna. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka tidak mengetahui. Dan ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup, lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku sering memanjatkan doa yang diajarkan Jibril kepadaku. Allahumma rahmataka arju fa la takilni ila nafsi tarfata, ainin wa ashlili di ini kula ahula ilaha illa anta. Ya Allah, rahmat MU yang aku harapkan, maka janganlah engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walau sekejap mata, dan perbaikilah agamaku seluruhnya. Tidak ada Tuhan selain engkau. Para sahabat merasakan air mata mulai membasahi pipi mereka mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan Rasul mereka dalam berbagai situasi sulit. Wahai sahabat-sahabatku yang terkasih, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup kisahnya, pelajaran terpenting dari semua kisah para nabi yang telah aku ceritakan adalah bahwa doa adalah senjata seorang mukmin. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit untuk Allah, dan tidak ada doa yang terlalu kecil untuk dipanjatkan kepadanya.